Jadi berhenti hanya dengan bermain logika tidak menambah, tidak mengembangkan, tidak melahirkan wawasan dan ilmu yang baru. Harus masuk ke ranah empiris. Cara berpikir silogisme yang seperti saya contohkan tadi itu kalau dalam logika namanya deduksi. Biasanya didefinisikan mudahnya berpikir dari umum ke khusus. Jangan seperti laba-laba yang kebenaran mati hanya ada di kepalamu saja, tidak peduli kenyataan yang ada. Jangan seperti semut yang bisanya hanya ngumpul data saja. Tidak bisa milih, tidak bisa memilah mana yang cocok, mana yang relevan, mana yang sesuai. Tapi jadilah seperti lebah. Mengumpulkannya dengan cantik kan. Beberapa ayat Al-Quran kan menjelaskan tentang istimewanya lebah ini. Lebah ini dari bunga dia mengambil sarinya. Lebah ini nempel pada bunga tapi tidak merusak. Bahkan kabarnya malah membantu penyerbukan. Nanti hasil dari mengambil dari bunga jadinya juga luar biasa. Dia jadi madu, jadi propolis yang sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu teori yang terkenal sekali dari Francis Bacon yang namanya idols of the mind. Hal-hal yang menghalangi pikiran untuk berpikir objektif, untuk menemukan kebenaran yang sesuai kenyataannya. Maksudnya apa? Ada yang menghalangi kita dalam berpikir. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita lanjutkan belajar kita. Jadi ngaji kita ini hakikatnya memang belajar. Makanya tidak usah khawatir isi ngaji kita tidak bernilai fatwa, bahkan mungkin juga bukan tausiah. Pertama-tama ngaji kita ini nambah wawasan, nambah pengetahuan, menetapi jalan ilmu, menetapi kewajiban kita untuk mencari ilmu. Jadi mari diluruskan niatnya. Karena sifatnya mencari ilmu, mungkin saja pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang kita temukan dari penjelajahan keilmuan kita ada yang tidak cocok, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak nyambung sama hidup kita. Ya tidak apa-apa, berarti tidak usah dipakai. Filsafat itu kan target utamanya tidak sekedar menemukan kebenaran, tapi lebih jauh dari itu menetapi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ketika kebenaran kita kelola dalam hidup kita sesuai dengan porsi dan proporsinya. Makanya kadang-kadang ada juga kebenaran yang kita mau menjalankan tapi tidak nyambung sama hidup kita. Mungkin level kita belum nyampe, mungkin situasi kita belum memungkinkan, dan lain sebagainya. Di situ berarti kita tidak sekedar menetapi kebenaran tapi juga memperhatikan kebijaksanaan.
Dan itulah yang dicintai oleh filsafat. Oke, malam ini kita ada di sesi yang baru. Untuk bulan ini kita ambil para filosof modern, khususnya dari aliran yang namanya empirisisme. Empirisisme itu berarti aliran yang lebih fokus dalam memperoleh pengetahuan melalui panca indera. Itu dikenal sebagai empirisisme. Dari tokoh utamanya yang namanya Francis Bacon. Ini tradisi berpikir empiris ini dikenal dari ranah Inggris yang nanti memuluskan jalan lahirnya yang kita kenal sebagai revolusi industri. Oke, teman-teman, kita mulai pelajaran kita tentang beliau, tentang Francis Bacon. Di beberapa referensi disebut bahwa Francis Bacon ini punya visi 3 sebagai landasan hidupnya. Beliau bilang visinya adalah yang pertama to uncover truth, yang kedua to serve his country, dan yang ketiga to serve his church. Jadi beliau mendedikasikan hidupnya untuk 3 hal. Yang pertama untuk mengungkap kebenaran. Yang kedua untuk melayani negara. Dan yang ketiga untuk melayani gereja. Maksudnya melayani agama. Ini saya sampaikan pertama-tama karena coba kita cek diri kita masing-masing ya. Apa kita punya visi dalam hidup? Kita ini ingin membentuk diri kita seperti apa sih? Kita ini ingin menjalani hidup kita dengan mode apa sih? Kalau Francis Bacon tadi jelas, beliau ingin uncover truth, serve his country, dan serve his church. Hidup demi mengungkap kebenaran, hidup untuk mengabdi pada negara, dan hidup untuk menjalankan agama. Nah, ini hidup yang punya visi, berarti hidupnya bisa ditata, bisa diarahkan. Kita kadang-kadang hidup ini hanya dijalani saja. Kalau orang teriak utara, kita ke utara. Orang bilang selatan, kita ke selatan. Kita tidak punya kompas sendiri, kita tidak punya patokan sendiri untuk hidup. Nah, bisa ditiru gaya Francis Bacon ini. Hidupku untuk mengungkap kebenaran, hidupku untuk mengabdi pada negara, hidupku untuk menjalani perintah agama. Ini visi namanya. Teman-teman boleh, nggak harus sama persis kayak Bacon. Silahkan dirancang sendiri biar hidupnya bisa ditata, bisa diarahkan. Kadang-kadang kita jalani hidup ini kan asal saja, asal jalan. Baik, kita mulai gagasan-gagasannya Bacon. Yang pertama kita awali dari kritiknya Francis Bacon terhadap cara-cara berpikir sebelumnya. Katanya Bacon, orang Yunani itu terlalu terpesona, terlalu fokus pada masalah etis. Kalau orang Romawi terlalu fokus pada persoalan hukum. Sementara abad pertengahan itu berarti era ketika agama-agama besar leading, Yahudi, Islam, kemudian Kristen. Abad ini ketika agama-agama ini jaya, orang lebih terpesona pada teologi. Jadi orang Yunani
terpesona pada etika, orang Romawi terpesona pada hukum, abad tengah terpesona pada teologi. Bahkan katanya Francis Bacon, ilmu pengetahuan di abad tengah itu jadi pelayannya teologi, jadi abdinya teologi. Nah, yang dikritik oleh Bacon apa? Ketika manusia menyisihkan ilmu pengetahuan yang dimaksud berarti yang hari ini kita sebut sains, jadi pengembangan pengetahuan indrawi, itu banyak ruginya untuk manusia kalau ini ditinggal. Ya benar sih katanya Bacon, pengetahuan indrawi itu tidak segalanya. Tapi kuncinya kemajuan manusia itu mengendalikan dunia. Dan mengendalikan dunia itu dan memajukan peradaban itu ya kuncinya mengelola hal-hal yang indrawi, yang kelihatan katanya Bacon. Kita tidak bisa menguasai dunia, kita tidak bisa memanfaatkan dunia kalau kita tidak ngerti ilmunya. Dan ini gerbang pertama, kuncinya kemajuan, katanya Bacon. Dan ini dilupakan oleh orang Yunani maupun orang Romawi, termasuk abad tengah, yang menonjol dengan teologinya. Ilmu pengetahuan agak terbelakang. Padahal kuncinya kemajuan peradaban, katanya Bacon, adanya di ilmu pengetahuan. Penguasaan kita terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, dijelaskan sedikit oleh Francis Bacon, tugasnya manusia memang menaklukkan alam biar bisa hidup maju. Banyak orang salah paham tentang istilah menaklukkan alam ini. Jadi menaklukkan alam dipahami kita menjajah alam, menang-menangan di atas alam. Katanya Bacon tidak begitu. Yang disebut menguasai alam itu istilahnya Bacon, natura non nisi parendo vincitur. Alam hanya dapat ditaklukkan dengan cara mematuhinya. Menaklukkan alam itu berarti maksudnya apa sih? Kita pahami hukum-hukum alam, kita pahami mekanisme kerjanya alam semesta, itu yang kalau dalam agama disebut sunnatullah, kemudian kita fungsikan, kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Disitulah kita bisa sejahtera. Kita pahami hukum tanam-tanaman. Kemudian kita kelola hukum itu sehingga kita bisa mengambil manfaat banyak dari tanam-tanaman. Kita pelajari karakternya mineral, karakternya logam, karakternya kayu-kayu, pepohonan. Itu dalam rangka apa? Kalau kita sudah paham, kita bisa mengambil manfaatnya, memfungsikannya untuk kepentingan manusia. Jadi menguasai alam itu maksudnya apa? Mematuhi hukum-hukumnya. Kita pahami hukum alam itu apa, sunnatullah itu apa, kemudian kita manfaatkan sunnatullah itu untuk kepentingan manusia. Itulah yang dimaksud kuasa atas alam. Ini yang banyak ditinggal di pikiran-pikiran sebelumnya, katanya Francis Bacon. Justru dengan menguasai ilmu alam inilah manusia bisa kuat. Makanya Francis Bacon punya jargon yang sangat terkenal, yang mungkin teman-teman sering memakai ini atau sering ketemu jargon ini, yaitu knowledge is power. Ipsa scientia potestas est. Jadi pengetahuan adalah kekuatan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya wawasan tentang alam, berarti kita punya kesempatan untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita.
Di situ kita punya kekuatan, maka knowledge is power. Bahkan orang modern katanya, bahkan yang lebih punya wawasan luas, lebih punya ilmu dalam, lebih punya pengetahuan, dialah nanti yang menang. Di beberapa kesempatan, saya sering menyebut pusatnya, kuncinya kemenangan dalam peradaban itu adanya ya di sains. Nah, buktinya apa? Kalau knowledge itu is power, katanya Bacon, coba perhatikan misalnya paling mudah apa. Ini nanti keluar contoh-contoh yang beberapa kali saya sampaikan juga dari Francis Bacon, bahwa ada 3 penemuan kunci yang jadi simbol bahwa knowledge is power. Yang pertama adalah kompas, yang kedua adalah mesiu, dan yang ketiga adalah mesin cetak. Jadi ada 3 temuan yang jadi kunci untuk membuktikan knowledge is power. Kompas. Penemuan kompas ini penting katanya Francis Bacon. Coba dilihat orang-orang barat dengan ditemukannya kompas, kemudian dipahami benar maksudnya, akhirnya mampu dan mungkin untuk mengarungi samudera. Bisa sampai kemana-mana. Makanya awal-awal era imperialisme, awal-awal era penjajahan, penguasaan kemana-mana itu kan diawali dari penjelajahan orang-orang barat. Mereka bisa menjelajah karena punya bekal petunjuk arah yang namanya kompas. Mungkin orang barat bukan penemu pertama, tapi mereka bisa memanfaatkan kompas untuk kepentingan yang lebih besar. Itu contoh temuan yang menunjukkan knowledge is power. Kalau ndak ngerti tentang arah atau ndak ngerti bagaimana menggunakan kompas, ya ndak bisa mengarungi samudera. Itu contoh knowledge is power yang pertama. Yang kedua apa? Mesiu. Mesiu ini nanti yang jadi cikal bakal yang kita kenal sebagai senjata api. Oh, ini loncatan luar biasa. Kita di timur, itu di Jawa misalnya ya kan, andalannya keris, senjata-senjata yang jarak dekat yang kalau perang itu ya harus tabrakan. Tapi ditemukannya mesiu, kita jauh-jauhan dari musuh sudah bisa menaklukkan musuh. Jadi mesiu kabarnya juga bukan awal ditemukannya di barat. Mungkin sebelum barat bisa memanfaatkan teknologi mesiu sudah dipakai oleh Cina. Tapi barat bisa menggunakan mesiu dengan lebih efektif. Melahirkan senjata api, melahirkan kemenangan-kemenangan dalam perang. Kita mungkin dulu perang sama Belanda, senjatanya hanya bambu runcing. Ya berat memang kalau melawan senjata api. Makanya kita kesulitan menaklukkan Belanda. Karena Belanda jarak jauh saja sudah bisa mengalahkan kita. Kita butuh dekat dulu, ketemu face to face, terus baru menusukkan bambu runcingnya. Nah, ini temuan kedua. Akhirnya Barat bisa menjajah kemana-mana akhirnya. Knowledge is power. Dan yang ketiga, percetakan, mesin cetak. Jadi teknologi mesin cetak ini membuat orang pintar bisa diperbanyak dengan cepat. Kenapa? Dengan mesin cetak, buku-buku penting, teks-teks penting yang bisa meningkatkan kualitas keilmuan masyarakat bisa diproduksi besar-besaran. Bisa disebarkan secara masif dalam waktu singkat. Oh, ini meningkatkan orang pinternya dengan cepat. Bandingkan dulu misalnya ya zaman dinasti-dinasti kita, Abbasiyah misalnya. Abbasiyah itu jatuh, perpustakaannya dijarah, dihabisi, buku-buku dibakar, dibuang ke sungai.
ilmuwan-ilmuwannya juga banyak yang dibantai. Ya, ketika bukunya hancur, selesai. Karena buku zaman itu ditulis dengan tinta, kemudian ditulis ulang, ya ditulis lagi. Tapi bayangkan kalau ada mesin cetak. Ketika ada mesin cetak, buku ini bisa digandakan lebih cepat, lebih masif, bisa disebar kemana-mana, bisa diakses siapa saja. Sehingga jumlah orang pinternya meningkat pesat. Ketika jumlah orang pinternya meningkat pesat, peradaban ini akan unggul, budayanya akan unggul. Jadi temuan kompas, temuan mesiu, temuan mesin cetak, katanya Francis Bacon, membuktikan bahwa knowledge is power. Pengetahuan itu ternyata kekuatan. Bukannya politik, bukannya yang di luar itu. Pokoknya kuncinya terletak pada ilmu, terletak pada pengetahuan. Jadi diawali dari kritiknya kepada cara berpikir sebelumnya yang melalaikan sains, melalaikan ilmu pengetahuan, kemudian ditegaskan dengan jargon knowledge is power, masuklah nanti Francis Bacon pada caranya terus gimana. Nah, metodenya terus bagaimana membaca alam itu. Lahirlah nanti bukunya yang terkenal dengan judul Novum Organum. Instrumen baru, alat baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di Novum Organum ini pertama-tama Francis Bacon mengkritik logika lama, logika tradisional yang dikenal, mungkin teman-teman yang belajar filsafat mungkin kenal istilah silogisme. Ini kan populer sekali bagi yang belajar logika. Nah, Novum Organum mengkritik silogisme ini. Silogisme ini contohnya begini loh. Setiap mahasiswa ikut ujian. Saya mahasiswa, maka saya ikut ujian, kan begitu. Atau teman-teman sering pakai contoh yang paling mudah. Setiap manusia pasti mati. Saya manusia, berarti saya mati, kan begitu. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir seperti ini tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Dia hanya mengulang kesimpulan lama. Tadinya kan diteliti, oh ternyata setiap manusia mati. Kan terus saya manusia, oh berarti saya juga mati. Ini kan cuma ngulang yang sebelumnya juga sudah tahu kalau setiap manusia itu mati. Sebelumnya kita juga sudah tahu kalau setiap mahasiswa itu akan ujian. Nah, katanya Francis Bacon, logika semacam ini hanya mengulang apa yang sebelumnya diketahui, hanya menegaskan, memperkuat apa yang sebelumnya diketahui. Tidak akan lahir teori baru, tidak akan lahir hukum-hukum baru. Kenapa? Tidak mempertimbangkan siapa tahu ada fakta yang baru, siapa tahu ada situasi yang baru, siapa tahu ada mahasiswa yang tidak pakai ujian langsung lulus. Hari ini gara-gara corona kan mungkin ada yang begitu. Sudahlah, tidak ada ujian, diulang, dinilai dari yang kemarin-kemarin saja misalnya. Kan ada situasi-situasi khusus. Ini tidak bisa kalau hanya pakai logika. Harus diamati langsung ke lapangan. Harus dilihat secara empiris, dilihat kenyataannya di lapangan. Jadi berhenti hanya dengan bermain logika, tidak menambah, tidak mengembangkan, tidak melahirkan wawasan dan ilmu yang baru. Harus masuk ke ranah empiris. Cara berpikir silogisme yang seperti saya contohkan tadi, itu kalau dalam logika namanya deduksi. Biasanya didefinisikan mudahnya berpikir dari umum ke khusus. Nah, Francis Bacon menawarkan kebalikannya, jangan deduksi, tapi induksi.
Induksi itu berpikir dari khusus ke umum. Berpikir dari khusus ke umum itu dilihat dulu faktanya di sini, faktanya di situ, faktanya di sana, kemudian baru disimpulkan. Jadi bukan disimpulkan dulu di awal, kemudian dilihat faktanya yang sesuai. Ini kan gaya deduksi. Jadi itu kritiknya Francis Bacon pada logika tradisional. Pelopornya logika tradisional ini Aristoteles. Katanya Francis Bacon, logika Aristoteles ini punya 3 kelemahan mendasar. Kelemahan mendasarnya apa? Katanya Francis Bacon, yang pertama, cara mengumpulkan datanya tidak kritis, karena Francis Bacon ini terkenal dengan antara lain metode eksperimennya. Kalau kita ingin melihat sesuatu, data jangan asal dicomot, tapi dipilih yang benar-benar sesuai. Tidak sekedar ngambil data, tidak sekedar, pokoknya kayak tadi ya, misalnya contoh gampangnya begini, tidak sekedar setiap mahasiswa ujian, misalnya coba dicek. Mahasiswa yang ujian itu mahasiswa yang seperti apa? Kira-kira semua jenis mahasiswa ujian enggak? Ada berapa jenis sih mahasiswa itu? Macam-macamnya mahasiswa itu apa saja sih? Dan seterusnya. Dalam setiap situasi sama enggak harus ada ujian? Nah, ini namanya mengumpulkan data secara kritis. Tidak sekedar melihat di lapangan. Nah, itu kritik yang pertama dari Francis Bacon pada Aristoteles. Karena mengumpulkan datanya tidak kritis, terus kritik kedua, akhirnya apa? Aristoteles itu kesusu, kalau bahasa Jawanya kesusu, terburu-buru melakukan generalisasi. Baru lihat 1, 2, 3 orang, sudah kesusu disimpulkan untuk semuanya. Cenderung terburu-buru. Karena memang tadi cara mengumpulkan datanya kurang kritis. Diawali hanya dari asumsi-asumsi awal yang tadi, yang semua mahasiswa ujian kayak itu. Akhirnya apa? Terburu-buru melakukan generalisasi. Melihat satu santri ini ngantukan, santri yang itu ngantuk, santri yang ini ngantuk. Oh, berarti semua santri mudah ngantuk misalnya. Nah, itu mengeneralisasi yang terburu-buru. Berapa jumlah santri, kemudian apakah 3 orang ini representatif, dan seterusnya. Nah, ini kelemahan kedua dari logika Aristotelian. Kelemahan ketiga. Nah, kelemahan ketiga, modelnya Aristoteles adalah yang tadi deduksi. Dia sih deduksi itu diawali dari melihat lapangan, terus disimpulkan secara umum. Nah, umumnya ini karena terburu-buru, seringkali tidak nyambung. Jadi tidak nyambung dengan kenyataannya. Tidak melihat ada fakta yang berbeda atau ada bukti yang negatif. Tidak mencari bukti yang negatif, hanya mencari bukti yang cocok. Misalnya tadi klaim setiap manusia pasti mati, itu kan susah dibuktikannya. Wong memang kondisi manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, bahkan berarti sampai besok akhir zaman kan kita tidak bisa akses satu-satu. Di Vulkan juga susah untuk memahami semua datanya. Kalau di model Aristoteles, akhirnya terjadi generalisasi yang terburu-buru. Kalau dilihat faktanya kan tidak mungkin. Maka fokuslah pada selain data-data yang sesuai, juga fakta yang tidak sesuai, atau yang disebut yang negasinya, yang negatif. Kalau hanya 3 orang mahasiswa tadi yang ujian, apa ya sih semua mahasiswa ujian? Kira-kira apa? Tidak ada mahasiswa yang tidak ujian. Nah, ini
namanya mencari data yang negatif. Yang ini tidak ada dengan di model silogisme itu. Kritiknya Francis Bacon. Jadi itu kritik terhadap logika Aristotelia. Terus, ini bahasanya sangat filosofis malam ini. Temanya logika, kita pahami pelan-pelan saja ya. Pokoknya diniati nambah wawasan, cari ilmu. Kritik selanjutnya diarahkan oleh Francis Bacon pada aliran yang namanya rasionalisme. Ya, ini di depan tadi saya bilang ya, ada rivalitas antara rasionalisme dan empirisisme. Kalau rasionalisme antara lain dulu kita kenal misalnya René Descartes. Ini eranya agak dekat sebenarnya. Tahun hidupnya mungkin sejajar antara René Descartes dengan Francis Bacon. Yang satu mewakili gaya rasionalisme, yang satu mewakili gaya empirisisme. Apa kritiknya terhadap rasionalisme? Yang jelas pertama, karena rasionalisme itu lebih mengutamakan akal dan mengesampingkan panca indera dalam menemukan kebenaran. Dalam cara berpikir rasionalis, orangnya sudah punya kebenaran dulu yang ada di kepala, yang itu di dalam bahasanya Francis Bacon ya, dipaksakan pada fakta, pada objek biar cocok dengan pikiran mereka. Itu cara berpikir rasionalis ini nanti dikenal sebagai cara berpikir a priori. Cara berpikir a priori itu tidak lihat fakta, pokoknya diputuskan oleh akalnya saja. Contohnya misalnya, aliran A itu biasanya melakukan hal ini. Orang-orang ini, saya ketemu orang ini, ternyata orang ini dari aliran A. Wah, pasti orang ini melakukan hal itu. Nah, ini namanya kesimpulan a priori. Disimpulkan dari fakta pikiran saja. Tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir rasionalis itu terlalu percaya pada akal. Padahal mungkin ada aliran A yang tidak melakukan hal itu. Misalnya. Jadi, kalau kelompok ini terawihnya 20. Kalau kelompok itu terawihnya 8 misalnya. Kamu dari kelompok ini, pasti kamu terawihnya 20. Nah, itu namanya a priori. Tidak melihat faktanya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Karena kebenaran kok disimpulkan sendiri sejak awal, tidak melihat ke fakta. Sehingga punya kecenderungan, ini kritiknya Bacon, ilmuwan itu seringkali mengontrol dan memanipulasi kebenaran sesuai keinginannya. Bahkan membaca alam pun ya sesuai kehendaknya. Alam, lingkungan dipaksa sesuai perspektifnya. Orang lain dibaca sesuai kebenaran yang dia yakini. Ini namanya a priori. Tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman sering pakai istilah a priori ini, meskipun kadang-kadang juga penggunaannya tidak pas. Jadi a priori itu berarti pokoknya memutuskan sesuatu hanya berdasarkan kebenaran yang kita sangkakan dengan akal kita. Tidak melihat faktanya, tidak melihat kenyataannya. Oke. Ini sebenarnya pelajaran logika dasar. Meskipun ternyata bermanfaat juga kalau kita gunakan untuk menilai banyak situasi yang terjadi di sekeliling kita.
Hari ini banyak orang yang cara berpikirnya hanya a priori, tidak melihat faktanya. Ya contoh sehari-hari kan sering kita lakukan. Mungkin kita jalan di luar terus lihat orang pakai tato misalnya. Ini mesti preman ini. Nah itu a priori namanya. Apa iya? Apa kamu kenal dia? Apa kamu ngerti dia? Sudah dijudge lebih awal hanya berdasarkan prasangka akal kita. Tidak mengetahui faktanya, kenyataannya yang sejati. Dan ini dikritik oleh Francis Bacon. Tidak begitu untuk menemukan kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, ya harus masuk ke dalam melihat data dan faktanya, kenyataannya. Nah, terus Francis Bacon punya analogi yang menarik. Bacon ini punya analogi laba-laba, semut, dan lebah. Ya, ini katanya Francis Bacon, kita jangan seperti laba-laba. Kenapa? Laba-laba itu senengannya, kegemarannya memintal jaringnya dari apa yang ada di tubuhnya. Nah, memintal jaring dari apa yang ada di tubuh itu seperti tadi. Berpikir yang a priori. Jadi pokoknya kebenarannya sudah ada dalam dirinya. Kemudian dunia di sekelilingnya dipaksa cocok dengan kebenaran yang sudah ada di kepala ini. Ini seperti laba-laba yang memintal jaring yang ada di tubuhnya. Yang kedua semut. Kalau semut itu binatang kecil yang kerjaannya semata-mata mengumpulkan makanan saja. Ini kebalikannya. Kalau semut tidak dari dalam dirinya, tapi mencari dari luar, dari mana-mana. Cuma semut ini bisanya mengumpulkan saja. Katanya Bacon, harusnya kita seperti lebah. Lebah itu mengumpulkan seperti semut, tapi dia milih yang relevan, yang cocok untuk dirinya. Dia menata apa yang dia ambil. Dia ngambil yang paling bagus, yang paling cocok, dibawa ke sarangnya, kemudian melahirkan madu. Itu kan prosesnya indah, hasilnya juga indah. Tidak asal mengumpulkan seperti semut atau tidak peduli kiri kanan, hanya memintal jaringnya sendiri seperti laba-laba. Jangan seperti laba-laba yang kebenaran mati hanya ada di kepalamu saja, tidak peduli kenyataan yang ada. Jangan seperti semut yang bisanya hanya ngumpul data saja. Tidak bisa milih, tidak bisa memilah mana yang cocok, mana yang relevan, mana yang sesuai, tapi jadilah seperti lebah. Mengumpulkannya dengan cantik, kan beberapa ayat Al-Quran kan menjelaskan tentang istimewanya lebah ini. Lebah ini dari bunga dia mengambil sarinya. Lebah ini nempel pada bunga tapi tidak merusak. Bahkan kabarnya malah membantu penyerbukan. Nanti hasil dari mengambil dari bunga jadinya juga luar biasa. Dia jadi madu, jadi propolis yang sangat bermanfaat. Nah, Francis Bacon dengan analogi ini pingin kita seperti lebah. Lebah itu seperti apa sih? Lebah itu katanya Bacon seperti metodeku yang nanti kita kenal sebagai metode induktif modern. Kalau yang semut tadi mewakili metode induktif tradisional. Metode induktif tradisional itu metode induktif lama yang asal ngumpul, tidak milah, tidak milih seperti saya bilang tadi. Sementara laba-laba itu cara berpikir yang deduktif, yang sudah punya kebenaran sendiri, yang di sekelilingnya mau dicocokkan dengan kebenaran yang ada di kepalanya.
Jangan seperti laba-laba yang deduktif, jangan seperti semut yang induktif tradisional, jadilah seperti lebah yang induktif modern. Nah, ini menariknya penjelasan dari Francis Bacon. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menarik dari konsepnya Bacon. Ada teori namanya The Rule of Three. The Rule of Three ini aturan 3. Ini maksudnya kalau kita meneliti sesuatu, kita mengamati sesuatu, ya harus hati-hati. Tidak sekedar terlihat berarti benar. Tidak sekedar berjalan berarti cocok. Harus diuji lagi. Makanya tidak sekedar observasi, ada juga eksperimen. Katanya Bacon, the rule of three itu, if something happens once, it is chance. If something happens twice, it is coincidence. If something happens 3 times, it is significant. Ini maksudnya hati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu hanya sekali, itu chance. Chance itu ya kesempatan. Mungkin dari situ kita ketemu masalah, kita ketemu problem. It is chance. Tiba-tiba kita jalan di tol itu, lihat kecelakaan di kilometer sekian. Itu it is chance. Besoknya kita lihat lagi, di situ lagi ada kecelakaan. If something happen twice, berarti apa? Coincidence. 2 kali saya lihat di situ loh. Itu berarti coincidence. Ini kalau pakai the rule of three. Masih belum bisa disimpulkan bahwa di situ sumbernya kecelakaan, mungkin ada apanya. Mungkin jalannya terlalu nikung, mungkin terlalu geronjal-geronjal, macam-macam. Tapi kalau 2 kali namanya coincidence. If something happens 3 times, it is significant. Nah, kalau sudah 3 kali berarti signifikan. Sudah layak, cukup untuk jadi dasar, untuk jadi argumen. Kalau hanya sekali masih belum. Kalau 2 kali masih namanya kebetulan. Kalau 3 kali, itu baru signifikan, ada apa-apanya ini. Saya lewat di depan rumah itu jatuh. Wah, itu mungkin karena cerobos saja. 2 kali jatuh lagi, mungkin kebetulan. 3 kali masih jatuh lagi, oh ini perlu diteliti, sudah signifikan. Ada sesuatunya pasti, itu namanya the rule of three. Kalau kita sedang berhadapan dengan data, hati-hati, tidak kesusu disimpulkan. Diuji lagi lewat eksperimen. Makanya ilmuwan itu mengujinya panjang, bolak-balik diuji karena khawatir tidak signifikan. Hari ini kita masih mengalami pandemi COVID, itu kan kita menunggu-nunggu kapan vaksinnya ini segera rilis sehingga bisa lebih nyaman hidup kita kalau sudah ada vaksin. Hanya saja teorinya ini tadi, para ilmuwan yang mengembangkan vaksin ya pastinya tidak kesusu, mereka eksperimennya diulang-ulang bolak-balik. Karena jangan sampai di eksperimen sekali atau 2 kali dianggap iya, karena 2 kali itu masih baru kebetulan. Ya kalau bisa lebih dari itu, biar signifikan. Jadi sekali hanya kesempatan, 2 kali mungkin kebetulan, kalau 3 kali bisalah disebut sudah signifikan sebagai bukti. Nah, saya rajin loh Pak. Sudah 2 kali ini. Nah, kalau 2 kali mungkin ya hanya kebetulan saja. Tapi kalau saya selalu rajin Pak, berarti berkali-kali, sudah puluhan kali, signifikan. Nah, itu namanya eksperimen. Kalau dalam metode ilmiah harus diulang-ulang biar tidak tertipu oleh hanya sekedar kebetulan. Ini istilahnya dekat, betul sama benar. Tapi kalau kebetulan dalam bahasa Indonesia kan beda dengan kebenaran. Oke, ini dasarnya eksperimen. Antara lain ada the rule of three. Terus,
Sekarang kita masuk ke salah satu teori yang terkenal sekali dari Francis Bacon yang namanya idols of the mind. Idol itu idola-idola, idolanya pikiran. Ini hal-hal, idol itu bisa juga diterjemahkan berhala. Hal-hal yang menghalangi pikiran untuk berpikir objektif, untuk menemukan kebenaran yang sesuai kenyataannya. Ada 4 jenis idol of mind, katanya Francis Bacon. Idola yang pertama adalah idola, namanya idola tribus. Tribus ini dari kata tribe. Tribe itu suku, ras. Maksudnya apa? Ada yang menghalangi kita dalam berpikir. Yang pertama adalah karakter natur kita sebagai manusia biasa. Sebagai manusia kita punya kecenderungan-kecenderungan, keterbatasan-keterbatasan. Yang ini kadang-kadang menghalangi kita untuk berpikir objektif. Jadi idola tribus itu menarik kesimpulan, tapi dasarnya tidak cukup. Kenapa dasarnya tidak cukup? Ya karena kita manusia biasa, awam, punya keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, manusia itu cenderung oversimplification. Jadi, cenderung menyederhanakan masalah. Kita kan sering, kalau ada masalah terus kita, sudahlah, ini sajalah jalan keluarnya sudah. Itu namanya idola tribus. Jadi manusia itu memang punya kecenderungan begitu, menyederhanakan masalah, mengeneralisir masalah. Kemarin saya begitu, sekarang pasti begitu lagi. Nah, saya dulu punya teman dari daerah sana, wataknya begitu. Paling yang ini juga wataknya begitu juga. Nah, ini manusia punya kecenderungan ini. Nah, kalau ada yang semacam ini, berarti idola tribus. Kita tidak bisa objektif karena halangan karakter kemanusiaan kita. Wong kita ini manusia biasa, kita ini awam, jadi ya sulit untuk diajak berpikir dalam, serius, terus-menerus. Sehingga kadang-kadang karakter kemanusiaan kita keluar. Mungkin terburu-buru menyimpulkan, mungkin suka mengeneralisir masalah, mungkin, dan seterusnya. Ini namanya idola tribus. Berarti apa? Ya kita harus hati-hati. Kita sadari bahwa kita ini sering terjebak oleh karakter manusia kita sendiri. Nah, kalau sudah ngerti kayak gini kan bisa hati-hati, jangan sampai dihalangi oleh ini. Kalau kita ingin kesusu menyimpulkan, ya dipending dulu sebentar. Jangan-jangan ada yang terlewat. Kalau kita ingin mengeneralisir masalah, ya dipending dulu deh. Ini namanya mengeneralisir ini. Ini namanya menyederhanakan masalah ini. Ayo diurai lagi pelan-pelan. Itu namanya melawan idola tribus. Yang kedua, ada idola spekus. Idola spekus itu kalau bahasa Inggrisnya idol of the cave. Cave itu gua. Nah, apa yang menghalangi kita di yang kedua ini? Yaitu kita sering tidak bisa berpikir objektif karena terhalang oleh gua pikiran kita sendiri. Gua pikiran itu maksudnya prasangka-prasangka kita, a priori kita, dan seterusnya. Jadi kita kayak orang di dalam gua yang hidup dalam pikiran kita sendiri. Jadi misalnya kita sejak kecil belajarnya tentang ini, terus akhirnya yang kita tahu ya hanya tentang ini. Akhirnya apa? Kita seperti dalam gua pikiran kita itu, yang kita tahu itu.
Sehingga kita memahami sesuatu ya hanya berdasarkan yang kita tahu di pikiran kita ini. Itu namanya idola spekus. Mungkin kita terpengaruh oleh buku-buku, mungkin kita terpengaruh oleh guru, ustadz yang kita kagumi, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Memahami sesuatu hanya dengan dasar itu namanya idola spekus. Jadi prasangka kita, a priori kita, prejudis kita ketika memahami sesuatu. Nah, ini harus kita sadari. Jadi ini penting untuk disadari biar kita tidak terjebak di situ. Begitu kita memahami sesuatu dengan gaya itu, oh iya saya memahami seperti ini karena saya ini ngertinya hanya perspektif ini. Karena saya ini ikut guru yang saya yakini benar yang ini. Karena saya ini habis membaca buku yang ini. Itu kesadaran ini penting biar kita tahu bahwa kita ini tidak objektif sebenarnya. Cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu banyak diwarnai oleh prasangka-prasangka dan a priori kita sendiri. Makanya orang itu kan macam-macam tipenya. Ada orang yang lebih suka lihat kesamaan-kesamaannya. Ada orang yang lebih suka melihat perbedaan-perbedaannya. Ada orang yang telaten, memahami sampai detail. Ada yang orang yang memahami secara umum totalitasnya, tidak dipahami secara detail. Macam-macam cara berpikir orang. Ini kalau tidak hati-hati nanti jadi idol of the cave. Jadi gua kita, jadi berhala yang membuat kita tidak objektif menghadapi kebenaran. Ini hadangan yang kedua saat kita ingin berpikir objektif, yaitu idola spekus. Yang ketiga ini idol of the marketplace atau idola fora. Idola fora ini halangan yang membuat kita tidak bisa berpikir objektif karena kita terpengaruh oleh pendapat umum. Karena masyarakat kita pendapatnya begitu. Itu namanya idol of the marketplace. Kita tertipu, terhalang oleh opini publik. Nah, kalau bahasa hari ini itu. Pandangannya orang banyak. Lah orang banyak pikirannya begitu ya Pak. Jangan-jangan yang benar memang itu. Nah itu idola fora. Bukan berarti orang banyak itu pasti salah. Cuma ayo dicek sendiri secara objektif. Mungkin orang banyaknya benar. Tapi kita jangan ikut begitu saja. Karena ada kemungkinan salah. Kalau kita ikut begitu saja, berarti kita sedang punya berhala namanya opini publik. Tidak semua yang dianggap oleh masyarakat benar itu benar. Meskipun juga tidak pasti salah. Jadi tidak selalu, kalau pakai logika hari ini, tidak mesti yang viral itu benar dan baik. Kalau kita semua yang viral kita anggap benar, wah, kita berarti sedang terjebak oleh berhala namanya idola fora. Ya, kalau semua yang viral kita anggap benar ya, kita akan ditipu oleh buzzer-buzzer, kita akan ditipu oleh mungkin orang-orang yang beli follower, macam-macam hari ini. Maka hati-hati benar. Jangan sampai kita berhadapan dengan idol of mind yang namanya idola fora. Jangan sampai tertipu dengan pandangannya orang banyak. Orang banyak juga bisa keliru. Meskipun tidak selalu keliru. Terus yang keempat ada namanya idola teatri. Idola teatri itu ya, teatri kalau dalam bahasa Inggris teater, panggung. Kalau ini maksudnya kesulitan kita yang menghalangi kita untuk berpikir objektif karena
kepercayaan yang dogmatis karena mitos-mitos dan yang sejenis itu. Jadi kita kan punya kepercayaan, mungkin kita meyakini mitos-mitos tertentu dalam hidup. Nah, ini terus menghalangi kita sehingga tidak bisa berpikir objektif. Jadi tidak bisa berpikir objektif itu tidak memahami kenyataan, tidak mau menerima kenyataan yang ada. Wong faktanya jelas, suaranya embek, binatangnya juga sudah kita lihat. Tapi karena sejak awal kita punya pandangan, pokoknya di belakang rumah saya itu yang ada hanya sapi. Padahal kita sudah mendengar, faktanya kita mendengar suaranya embek. Tapi kita karena sudah meyakini sapi, enggak, itu pasti sapi. Loh, suaranya embek itu loh, enggak, itu pasti sapi. Nah, ini berarti apa? Kita tidak menerima kenyataan karena terhalang oleh keyakinan kita. Jadi, hati-hati berhadapan dengan kepercayaan, mitos-mitos. Jangan sampai menghalangi kita untuk berpikir yang objektif. Kenyataannya apa? Karena dalam hidup kita butuh kepastian kenyataan. Kalau hanya a priori saja, khawatirnya nanti kita hidupnya jauh dari realitas, jauh dari kenyataan. Kalau dalam bahasa kampusnya biasanya disebut ahistoris atau asosial. Oke, saya lanjutkan pelan-pelan ya. Nah, sekarang saya ingin masuk sebentar. Mungkin teman-teman, karena judulnya ngaji ya, kita kasih sentuhan sedikit yang berhubungan dengan agama. Mungkin ada yang tanya, Pak, cara berpikir yang sifatnya objektif ini, yang hanya empiris ini, apa Islami, Pak? Kan gitu. Apa agama menganjurkan itu, Pak? Nah, ada jawabannya. Dalam kajian Islam, di level tertentu pemahaman kita ya tetap harus menerima yang faktual, menerima yang nyata. Tidak mungkin kita hidup tidak menerima yang empiris. Di situ saya kutip misalnya ada hadis sabda Nabi yang ini ada di kitabnya Al-Muwatta' Imam Malik. Teman-teman mungkin hafal bunyinya, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini kalau menghukumi ya bidzawahir. Bidzawahir itu berarti ya dengan yang kelihatan, yang empiris. Urusan dalam, urusan yang tidak kelihatan itu urusannya Allah. Wallahu yatawallas sarair. Hadis ini ada hubungannya, jadi ada cerita. Satu ketika Kanjeng Nabi mengangkat seorang panglima perang anak muda, usianya 20-an tahun, namanya Usamah. Karena memang anak muda ini terampil ahli perang. Oleh Kanjeng Nabi diangkat jadi panglima perang. Satu ketika Usamah ini berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dia bertarung, kemudian ada seorang musuh yang berhasil dia jebak. Kemudian terpojok dia, sudah mau dia bunuh. Orang ini tiba-tiba membaca syahadat. Nah, begitu mau dipenggal kepalanya baca syahadat. Tapi bagi Usama, ini orang ini mesti cuma cari selamat aja. Sejak tadi bertarung habis-habisan, nggak ada gejala dia mau tobat atau mau nyerah. Tiba-tiba begitu ke pojok, mau dibunuh, baca syahadat. Usama nggak peduli, pokoknya ini mesti cuma pura-pura dibunuhlah dia oleh Usama. Nah, terus cerita ini
dilaporkan oleh sahabat yang lain pada Kanjeng Nabi. Nah, Nabi terus memanggil Usamah. Usamah dimarahi. Kenapa kamu bunuh ini orang? Orangnya kan sudah baca syahadat. Usamah bilang, loh, dia baca syahadat paling karena terpaksa, pengen nyari selamat Nabi. Wong sejak tadi tarung juga tidak ada gejala-gejala mau nyerah apa mau tobat, atau tiba-tiba baca syahadat. Nah, di hadis itu kemudian dijelaskan yang redaksinya seperti ini tadi, bahwa loh, kita itu yang menghukumi bidzawahir. Apakah batinnya sungguh-sungguh apa cari selamat saja ya kita tidak tahu. Itu urusannya Allah. Wallahu yatawallas sarair. Nahnu nahkumu bidzawahir. Yang kita hukumi ya yang kelihatan saja. Yang tidak kelihatan ya kita tidak tahu. Kalau memang mulutnya bilang meskipun saat kepepet saya mau tobat, ya kita pertimbangkan niatnya untuk tobat tadi. Nah, itu karena kita hanya melihat yang zawahir, kapasitas kemampuan manusia kan sampai itu. Urusan batinnya biar Allah yang ngurusi. Nah, ini salah satu contoh hadis yang cenderung pada empirisme. Saya bilang tadi ya, digunakan sesuai porsi dan proporsinya. Kemudian juga yang ada konotasi empiris, misalnya empiris tadi kan induksi, yang empiris tadi induksi itu dari yang khusus-khusus kemudian disimpulkan jadi yang umum, itu kan induksi. Induksi itu kalau dalam ilmu mantek disebut istiqra'. Nah, ternyata kita juga punya konsep induksi, istiqra'. Kalau dalam fikih, contohnya istiqra' itu ya lahirnya qaidah fikih, qawaid fikih. Jadi qawaid fikih itu lahir dari ayat tertentu, hadis tertentu, hukum tertentu, kemudian disimpulkan umumnya. Misalnya dari ayat ini, oh berarti kalau dalam Islam itu dalam situasi darurat yang semula dilarang bisa diperbolehkan. Nah, itu dilihat dari beberapa hadis, beberapa kasus disimpulkan itu. Maka kemudian lahir qawaid fiqhiyah, misalnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau ada darurat itu berarti membolehkan yang semula tidak boleh. Nah, ini kaidah ini itu kan lahir dari yang spesifik-spesifik, yang khusus-khusus, terus disimpulkan jadi umum. Nah, ini kalau dalam ilmu fikih namanya istiqra'. Ini contoh, ternyata juga ada cara berpikir induksi ini dalam agama. Yang terbaru, mungkin teman-teman mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis itu hari ini ada kajian namanya Living Quran dan Living Hadis. Living Quran dan Living Hadis itu mengkaji peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa budaya yang itu merupakan hasil hidupnya Al-Quran dan Hadis di sebuah komunitas. Kalau orang mengkaji ini berarti kan melihatnya fakta di lapangannya. Kajian tentang Living Quran, Living Hadis. Lihat empirisnya, tidak menjudgment benar salahnya. Nah, ini cara berpikir yang empiris. Ternyata juga ada. Ini sekedar ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana ternyata metode ini yang kadang-kadang secara singkat kita komentari sudah tidak relevan lagi, ya ada. Sampai level tertentu, sampai bagian tertentu kehidupan kita butuh cara berpikir ini. Jangan dilewati. Allah menetapkan sunnatullah, hukum alam di alam semesta ini untuk kita kaji, kita pedomani, kita baca secara objektif sebagai pegangan hidup kita. Itu semua teori-teori yang fokusnya pada induksi modern
yang merupakan cikal bakal lahirnya sains modern yang merupakan konsep rintisan yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah. Paling tidak hari ini kita kenal itu. Untuk selanjutnya masih ada waktu, saya ingin menyampaikan beberapa, sebenarnya banyak ini, tapi semoga waktunya nyampe ya. Karena judulnya Wisdom of Francis Bacon, saya membawakan beberapa wisdom. Kalimat-kalimat bijaksana dari buku-bukunya Francis Bacon. Yang paling banyak di sini diambil dari buku The Essays. Essay-nya Francis Bacon. Tadi di depan kita sudah dapat satu quote bagus, knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, ada wisdom tentang agama. Katanya Francis Bacon, sebenarnya Tuhan telah memberikan 2 kitab, tidak hanya 1. Tentu saja kita semua tahu kitab pertama yang ditulisnya yaitu kitab suci. Namun dia juga menulis dalam tanda petik ya, kitab kedua yaitu semua ciptaannya. Ini kalimat ini kalau dari Francis Bacon mungkin tidak terlalu familiar. Tapi maksudnya sama. Kalau dalam Islam ada kita kenal namanya ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu ya kitab suci. Kalau ayat-ayat kauniyah itu alam semesta. Kita sebagai umat beragama harusnya tidak hanya terampil membaca, memahami ayat-ayat qauliyah, tapi juga canggih membaca ayat-ayat kauniyah. Berarti apa? Harusnya di antara tanggung jawab beragama kita juga menguasai sains. Ayat-ayat kauniyah ini kan nanti yang melahirkan sains. Kalau kita pelajari, kita baca, kita petakan, kita teorikan. Berarti sains juga hakikatnya juga ayat-ayatnya Allah untuk kita baca, kita pahami, kita implementasikan dalam hidup. Tidak hanya ayat-ayat qauliyah. Kalau ayat-ayat qauliyah ya pasti. Tapi kadang-kadang di kalangan umat beragama ini yang hidup hanya pemahaman pada ayat-ayat qauliyah. Sementara ayat-ayat kauniyahnya agak tertinggal. Harusnya dua-duanya hidup. Dua-duanya bisa kita baca, bisa kita eksplorasi karena dua-duanya adalah ayatnya Allah. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Francis Bacon ini. Tuhan memberikan 2 kitab, yang satu kitab suci, yang satu adalah ciptaannya. Semua makhluk, segala ciptaan Allah adalah pelajaran bagi kita, adalah ayat-ayatnya untuk kita baca. Oke, ini berarti pandangannya sangat religius sebenarnya. Sains itu berarti juga ayatnya Allah. Makanya ada yang bilang ulama itu tidak hanya orang yang pandai dan menguasai ayat-ayat qauliyah, tapi orang yang pandai dan menguasai ayat-ayat kauniyah juga layak kita sebut ulama. Sama-sama orang yang mendapat anugerah dari Allah, mampu memahami ayat-ayatnya. Baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, wisdomnya Bacon tentang agama, ini mungkin sering dikutip. Tapi kita tidak tahu dari siapa. Malam ini kita tahu ternyata dari Francis Bacon. Filsafat yang sedikit membuat pikiran seseorang cenderung kepada ateisme. Namun filsafat yang mendalam membawa pikiran seseorang kepada agama. Ini yang mendasari orang bilang
Belajar filsafat jangan setengah-setengah loh, nanti sesat. Kuatirnya ngerti sidik-sidik, menganggap dia sudah ngerti, menganggap dirinya sudah ahli. Padahal katanya Bacon, ya, filsafat yang sedikit itu membuat orang cenderung malah ateisme. Ilmunya setengah-setengah, kemudian tidak kenal Tuhan. Justru kalau berpikir mendalam, filsafat yang luas dan dalam malah akan membawa seseorang kepada agama. Membawa seseorang kepada kesadaran bahwa ada Tuhan, bahwa alam semesta ini ada penatanya, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dipakai jargon buat teman-teman yang takut jangan-jangan kalau belajar filsafat itu nanti sesat terus jadi anti agama. Katanya Bacon, loh kalau begitu belajarlah filsafat yang tidak setengah-setengah. Belajarlah filsafat yang total. Ketika kamu belajar sedalam mungkin, justru di sana kamu akan ketemu Tuhan, ketemu agama. Kalau kamu hanya setengah-setengah, sedikit-sedikit, ya hati-hati, malah kadang menyerumuskanmu. Hanya baca 1-2 buku, jangan kesusu merasa sudah. Hanya mendengarkan 1-2 rekaman kajian atau hanya ngaji filsafat saja yang teman-teman dengarkan, ya mungkin masih belum. Belajar terus, diperluas terus wawasannya. Insya Allah nanti kita akan sampai pada agama, kita akan kenal Tuhan, kita akan mendalam dalam beragama. Nah ini wejangan dari Francis Bacon. Terus ada lagi wisdom dari Francis Bacon tentang ilmu dan belajar. Ini ada quote juga yang populer, banyak quote-quote populer dari Bacon yang beberapa di antaranya sering kita dengar. Wonder is the seed of knowledge. Wonder itu rasa heran, rasa ingin tahu, adalah benihnya pengetahuan. Orang yang mudah ingin tahu itu alamat orang yang akan banyak dapat pengetahuan. Logika sederhananya kan begitu. Tapi orang yang tidak banyak bertanya, orang yang merasa sudah tahu, atau orang yang tidak mudah heran, tidak mudah ingin tahu, ya pengetahuannya tidak akan tambah-tambah. Maka hidupkanlah rasa penasaran yang besar. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini mungkin kepo lah, tapi kepo yang positif. Jangan kepo untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Biar pengetahuan yang masuk, ya pengetahuan yang penting dan manfaat. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan quote selanjutnya dari Francis Bacon, yaitu mana tadi? Bahwa pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Nah, jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu itu adalah kuncinya pengetahuan. Tapi jangan lupa juga pertanyaan yang tepat adalah setengah dari kebijaksanaan. Maksudnya apa? Ayo kita ingin tahu, ayo kita penasaran. Berarti melahirkan pertanyaan, tapi tanyakanlah secara tepat dan tanyakanlah hal-hal yang tepat. Kepo ya, enggak apa-apa, tapi kepolah tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang manfaat. Kenapa? Karena nanti kalau kita kejar jawabannya dan ketemu, pengetahuan yang kita dapat juga pengetahuan yang penting dan manfaat. Kalau kita hanya mengkepoi, saya tidak tahu cocok enggak ya bahasa Indonesia mengkepoi. Ya, kepo itu kan keep every particular object. Ingin tahu sesuatu sampai dalam, sampai detail. Itu kalau kita ingin tahu hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yo isi kepala kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak penting dan yang tidak perlu. Maka latihlah diri kita untuk bertanya dan untuk ingin tahu
hal-hal yang penting dan manfaat saja. Itu yang pertama tentang ilmu dan belajar. Yang kedua, bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang memulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. Ini melanjutkan rasa ingin tahu tadi. Kalau kita di awal sudah merasa pasti benar, yakin benar, kemungkinan selanjutnya kita akan berakhir dengan keraguan. Mengapa? Karena kadang-kadang yang kita yakini benar, yang kita pastikan benar, ternyata tidak nyambung dengan kenyataannya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, akhirnya kita ragu-ragu. Jadi, kalau dimulai dari kepastian, ya kemungkinan berakhir dengan keraguan. Tapi kalau kita mulai dengan keraguan, awalnya kita bertanya, awalnya kita ingin mengeksplorasi, ingin tahu, biasanya kebalikannya. Akhirnya kita ketemu jawabannya. Jadi, kalau dipastikan dulu, kemungkinan kita bertemu dengan keraguan, tapi kalau diragukan dulu dan kita cari kepastiannya, ya kita akan berakhir dengan kepastian. Ini maksudnya sama seperti yang di atas. Ingin tahulah, heranlah, maka akan lahir pengetahuan. Nah, selanjutnya ada kebenaran itu begitu sulit dijelaskan. Kadang-kadang membutuhkan fiksi untuk membuatnya dapat dipahami. Ini ingin bilang bahwa kadang-kadang kita itu sulit memahami sesuatu kalau dijelaskan apa adanya. Perlu improvisasi-improvisasi. Akhirnya ada yang menempuh jalan lewat fiksi. Nah, fiksi membuat yang tadi sulit bisa lebih dipahami. Mungkin teman-teman yang senang filsafat, ada yang belajar filsafat lama, tidak paham-paham. Akhirnya baca buku filsafat dalam bentuk novel. Nah, misalnya yang terkenal sekali yang Dunia Sofi itu. Akhirnya paham dari situ. Karena fiksi membuat sesuatu yang sulit lebih mudah dipahami. Kalau ada yang ahli menulis di sini, cobalah latihan nulis sebenarnya materi berat, rumit. Kalau dibaca di bukunya pusing, tapi dibikin fiksi. Wah, itu akan sangat membantu banyak orang. Karena fiksi itu biasanya format yang lebih menyenangkan bagi orang. Terus, ini komentarnya Bacon. Sejarah membuat orang bijaksana. Puisi membuat orang menyenangkan. Matematika membuat orang cerdik. Filsafat membuat orang dalam. Moral membuat orang serius. Logika dan retorika membuat orang mampu bertanding, mampu bersaing. Ini komentarnya Bacon tentang karakter ilmu-ilmu. Setiap ilmu punya keistimewaannya sendiri. Punya karakternya sendiri. Terus, nah ini ada pelajaran dari Bacon tentang membaca. Teman-teman kan tiap hari disarankan membaca, disarankan lihat buku, buka buku. Tapi Bacon punya teori sendiri tentang membaca. Katanya Bacon, membacalah bukan untuk menentang atau menolak, juga bukan untuk percaya dan ikut begitu saja, juga bukan untuk bahan obrolan dan wacana, namun untuk pertimbangan dan perhitungan. Jadi ayo kita membaca, ini nama lainnya ditata niatnya biar manfaatnya optimal. Jangan berniat untuk menentang atau menolak. Membaca buku untuk membantah siapa atau mengcounter siapa. Atau sebaliknya, untuk percaya dan ikut begitu saja. Membaca buku, saya niat baca buku ini mau saya pahami, mau saya pakai, mau saya terapkan. Nanti dulu, dibaca dulu, dilihat dulu cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Jangan kesusu diniati mau dijalankan.
Juga jangan membaca hanya untuk bahan obrolan atau wacana, membaca untuk iseng saja. Hanya untuk bahan ngobrol. Lumayan nambah-nambah masalah sama teman dengan bahan bacaan ini, biar ada yang diperdebatkan. Nah, itu buang-buang tenaga, eman-eman. Tapi bacalah untuk menambah pertimbangan dan perhitungan. Nambah referensi, sehingga kalau kita mengambil keputusan bisa lebih akurat untuk hidup kita. Jadi, itu sarannya Bacon. Membaca jangan untuk menentang atau membantah orang, jangan hanya untuk ikut begitu saja atau hanya untuk nambah bahan obrolan, nambah persoalan, enggak. Membaca untuk nambah wawasan, nambah referensi kita, sehingga pada saatnya kita butuh, dia bisa berguna, membuat kita mengambil keputusan lebih tepat. Katanya Bacon, beberapa buku untuk dinikmati, beberapa untuk ditelan saja, dan beberapa harus dikunyah dan dicerna. Harus dipahami benar karakter buku ya. Ada buku yang untuk dinikmati saja, dibaca saja, ya untuk menyenangkan kita. Alhamdulillah kan dapat ilmu, dapat pengetahuan itu kan senang. Jadi ada karakter buku yang begitu. Ada beberapa buku ya sudahlah ikuti saja, beberapa untuk ditelan saja. Tapi ada juga yang harus dikunyah dan dicerna. Oh ini harus dicerna, ini harus dipahami, ini harus dibahas. Jadi kalau ada yang tanya, sampean beli buku kok enggak dibuka-buka, enggak dibaca-baca. Loh karakternya buku itu macam-macam. Ada yang untuk dinikmati, ada yang untuk ditelan begitu saja, ada yang untuk dicerna dan dikunyah. Lah kok sampean enggak dibaca? Enggak, ini saya beli untuk dipajang saja. Oke. Terus katanya Bacon lagi, demikian pula ada buku yang perlu dibaca sebagian saja, ada beberapa yang perlu dibaca tapi tidak perlu diperdalam, dan katanya Bacon hanya sedikit yang perlu dibaca semuanya dengan tekun dan penuh perhatian. Oh ini fakta sebenarnya ya, teman-teman yang akrab dengan buku pasti ngerti. Ada buku yang dibaca sebagian saja sudah cukup, kita sudah tahu poinnya, selanjutnya apa kita sudah ngerti. Ada yang perlu dibaca tapi tidak perlu diperdalam. Ini bukunya juga tidak pakai analisis mendalam, cuma ngomong fakta-fakta biasa saja misalnya. Dan ada buku tertentu yang ini buku bagus, buku penting, harus dibaca semua dengan penuh perhatian. Jadi ya ini bisa jadi alibi tadi yang kok tidak dibaca bukunya loh. Ada buku juga yang tidak harus dibaca. Misalnya ada buku yang hanya dibaca harus setengah dan seterusnya. Mungkin ada juga buku yang sebagai pengantar tidur, kan ada teman-teman yang biasanya tidak tahan lama kalau pegang buku. Dapat 2 halaman sudah ngantuk, pengen tidur. Oke, kita lanjutkan ya. Ini masih banyak sekali quote. Nanti quotes ini saya baca cepat saja ya. Insya Allah teman-teman paham kok maksudnya. Ini dari Bacon. Harapan adalah sarapan yang baik, namun makan malam yang buruk. Sarapan yang baik apa? Awalilah hidup dengan harapan, maka engkau akan semangat. Tapi makan malam yang buruk, makan malam itu kan akhir-akhir di mana kita sudah melihat hasil. Kalau di terakhir kita baru mancang harapan, ya sudah selesai. Kebalik. Kalau kita berarti sejak pagi sampai malam kita tidak punya harapan. Harapannya malah ada di akhir. Padahal akhir itu ketemu hasil, pasti kita kecewa. Terus orang yang bijaksana akan membuat banyak kesempatan dibandingkan apa yang ia temukan. Orang pinter itu ketika dia mengalami satu peristiwa atau memahami sesuatu, itu bisa melahirkan banyak hal. Bisa memunculkan beberapa kemungkinan baru di kepalanya. Orang semacam ini adalah wise man, orang bijaksana, orang pinter.
Ketika mengalami pandemi corona, itu kalau orang bijaksana, oh saya harus kerja di rumah. Wah, kalau kerja di rumah itu saya bisa A, bisa B, bisa C, kan gitu. Tapi orang yang tidak bijaksana begitu, kamu harus kerja di rumah. Dia bingung, lah, duh gimana cara saya kerja di rumah. Dia tidak bisa melihat banyak kesempatan dalam apa yang sedang dijalani atau dialami. Itu maksudnya quotes ini. A wise man will make more opportunity than he find. Selanjutnya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Kita tidak hidup selamanya. Kita hanya memiliki saat ini. Jadi, kebaikan apapun, kebenaran apapun, keindahan apapun yang ingin kita wujudkan, ayo diwujudkan sekarang. Menunggu apa lagi? Tidak ada jaminan usia kita masih panjang. Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment. Itu katanya Francis Bacon. Nah, ini ada yang unik. Imajinasi diberikan kepada manusia sebagai kompensasi atas apa yang tidak ia miliki. Dan sense of humor sebagai penghibur atas apa yang ia miliki. Alhamdulillah kita diberi kemampuan berimajinasi oleh Allah. Dengan kemampuan berimajinasi ini, kita punya daya membayangkan. Daya membayangkan ini rasanya sepele, tapi sebenarnya dahsyat. Kalau tidak ada ini, mungkin kita hidupnya kecewa, putus asa banyak. Tapi karena bisa membayangkan, nah ini ada kompensasinya terhadap apa yang tidak kita miliki. Saya tidak punya uang banyak seperti konglomerat. Tapi kan secara imajinasi aku bisa membayangkan punya uang banyak. Wah, seandainya aku punya uang banyak, aku bisa beli mobil mewah, aku bisa jalan-jalan keliling dunia. Loh, ini imajinasi yang bisa membayangkan. Ini katanya Bacon, itu kompensasi dari apa yang tidak kita miliki. Nah, makanya orang yang tidak bisa berimajinasi itu malang sekali dia, karena membayangkan saja tidak mampu, tidak bisa. Nah, selama kita masih bisa berimajinasi, ya masihlah kita punya kesempatan untuk bahagia, paling tidak dalam bayangan. Tidak punya uang banyak, kuliah tidak lulus-lulus, ya dibayangkan seandainya nanti aku lulus cum laude, alangkah bahagianya. Loh, itu kan kompensasi meskipun sebentar. Ada setidaknya katarsis, pelampiasan biar kita tidak terlalu kecewa, tidak terlalu putus asa. Itu diantara yang harus kita syukuri. Selanjutnya ada juga sense of humor, kemampuan untuk humor. Dulu kita pernah ngomong humor satu sesi ya. Dengan sense of humor, jadi kemampuan kapasitas untuk gembira, untuk melawak, untuk lucu. Dengan ini kita bisa dapat hiburan atas apa yang kita miliki. Jadi kemalangan kita, kesedihan kita atas apa yang menimpa, itu kan bisa dikelola jadi menyenangkan dengan sense of humor. Teman-teman yang pintar melawak itu kan biasanya bisa mengolah ini jadi lucu, padahal itu seharusnya tragedi. Nah, itu oleh Tuhan diberikan pada kita sebagai hiburan. Betapa sayangnya Tuhan pada kita. Imajinasi diberikan, sense of humor diberikan. Orang yang tidak punya imajinasi, tadi saya bilang betapa malangnya. Orang yang tidak punya sense of humor juga menurut saya sangat tragis hidupnya, malang. Tidak ngerti bahwa ini sebenarnya guyon atau tidak. Hidupnya terlalu serius. Oke. Nah, manusia cenderung percaya apa yang lebih ia sukai sebagai kebenaran. Ini juga untuk pengingat pada kita. Kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu hakikatnya adalah kecenderungan jiwa kita sejak awal, bukan sesuatu yang kita cari. Jadi
Biasanya kita percaya dulu bahwa A ini benar, baru selanjutnya kita buktikan bahwa A ini benar. Awalnya berarti apa? Percaya. Dipercaya dulu. Kecenderungan hati kita dulu. Saya sering bilang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, manusia itu lebih disetir oleh hasratnya, oleh hatinya. Sementara akal itu hanya petugasnya, panglimanya. Kemudian ini quotes dari Bacon, "Money is a great servant, but a bad master." Uang itu pelayan yang baik, namun majikan yang buruk. Kita kan mau tidak mau dalam hidup ini akan terlibat dengan makhluk yang namanya uang. Hati-hati, uang ini jangan dijadikan majikan, karena dia majikan yang buruk. Berarti apa? Uang jangan nyetir hidup kita. Hidup kita jangan diarahkan oleh uang, tapi sebaliknya jadikan dia pelayan kita. Kitalah yang mengelola uang. Banyak orang yang hidupnya disetir oleh uang, padahal harusnya dialah yang menyetir uang. Oke, masih ada lagi. Ini saya banyak sekali membawa quotes, karena memang judulnya wisdom, kebijaksanaan. Mungkin ada 1-2 quote yang nyantol dalam hidup kita sebagai pedoman. Ini tentang usia, muda dan tua, dan karakternya. Orang muda lebih cocok mencipta ketimbang mengambil keputusan. Lebih cocok bertindak ketimbang memberi pertimbangan. Lebih cocok untuk menggarap proyek baru ketimbang berbisnis yang sudah mapan. Orang berumur terlalu sering menolak, berunding terlalu lama, berbuat terlalu sedikit. Tentu bagus jika menggabungkan kedua pekerjaan itu, karena nilai yang terkandung pada masing-masing usia bisa melempangkan kekurangan yang melekat pada tubuh keduanya. Jadi orang muda cirinya gairah yang meledak-ledak, kreativitas, kerja. Sementara orang tua lebih cenderung berpikir, memberi pertimbangan, kemudian berunding, dan seterusnya. Ciri-ciri ini katanya Bacon enaknya memang digabung. Dalam hidup kita ada unsur mudanya, ada unsur tuanya. Unsur muda saja nanti cenderung gerusa-gerusu. Cenderung ingin cepat kesusu tanpa pertimbangan. Kalau tua saja terlalu banyak pertimbangan, tidak bertindak-bertindak. Nah, dikombinasi keduanya nanti akan bagus. Jadi jangan bangga kok, wah saya ini sudah tua tapi jiwanya muda. Atau ada anak muda, kamu itu masih muda loh, gayanya kayak orang tua. Dua-duanya tidak bagus. Katanya Bacon, kalau bisa ya saya itu ya tua ya muda. Saya siap untuk kerja cepat, saya siap untuk bertindak, saya siap untuk kreatif, tapi terkontrol. Dengan penuh perhitungan, dengan pertimbangan yang penuh. Nah, itu berarti ya tua ya muda. Jadi penting untuk hidup kita. Jadi gairah muda jangan sampai hilang, tapi kebijaksanaan yang tua juga jangan disisihkan. Dua-duanya penting untuk menghadapi hidup. Masih ada, masih ada 2 cara menyebarkan cahaya. Menjadi lilin atau menjadi cermin yang memantulkannya. Untuk teman-teman yang mungkin punya tanggung jawab menyebarkan ilmu atau memberi manfaat apapun, itu kan sama dengan menyebarkan cahaya. Ada 2 cara, menjadi lilin. Menjadi lilin itu berarti kita mencahayai sekitar, tapi kita jadi korban karena akhirnya kita habis. Atau menjadi cermin, kita hanya memantulkan cahaya. Nah, ini 2 cara untuk menyebar kemanfaatan. Kalau bisa ya
Jangan jadi lilin, tapi jadilah cermin. Syaratnya cermin berarti kita harus membersihkan diri terus-menerus biar pantulannya bisa terang dan semakin terang. The less people speak of their greatness, the more we think of it. Ini saya tidak tahu sindiran atau nasihat dari Bacon. Semakin sedikit orang membicarakan kebesarannya, semakin kita memikirkan kebesaran itu. Itu mungkin pengalamannya Bacon sendiri. Orang-orang besar itu, dalam hematnya Bacon, tidak perlu dia cerita tentang kebesarannya. Kalau dia kemana-mana banyak cerita tentang kebesarannya, kita malah tidak berpikir tentang kebesarannya. Tapi kalau dia tidak banyak ngomong tentang kebesarannya, kita yang merumuskan kebesarannya. Kita yang memikirkan kebesarannya. Ini strategi atau juga mungkin menggugah kesadaran kita. Sudahlah, lakukan hal-hal baik, lakukan perbuatan-perbuatan besar, dan tidak usah capek kalian sebut-sebut perbuatan besar itu. Pasti nanti orang akan memetakan perbuatanmu, orang akan menyebut kebesaranmu. Tapi kalau engkau sendiri sudah membicarakannya, bahwa aku besar, bahwa aku hebat, bahwa aku luar biasa, ya sudah, orang tidak berpikir lagi. Kamu sudah menyebut sendiri. Ini logikanya sederhana sebenarnya. Jadi, the less people speak of their greatness, the more we think of it. Semakin orang tidak menyebut siapa aku, sebesar apa aku, ya orang nanti akan membaca kebesaranmu dan siapa kamu. Dan yang terakhir, sungguh takdir yang menyedihkan bagi orang yang meninggal. Sementara dia dikenal banyak orang, populer berarti, namun masih tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, ini termasuk kemalangan yang luar biasa kalau ada orang meninggal dan dia terkenal sekali, diakui banyak orang, namun dia masih belum mengenali dirinya sendiri. Dia tidak pernah membaca dirinya, dia tidak pernah memahami dirinya. Meskipun dia mencerahkan orang banyak, mungkin jadinya seperti lilin tadi. Orang-orang ini orang yang malang, takdir yang menyedihkan. Kalau menggunakan bahasanya Francis Bacon.